Nobody touch my wife or my family, my kids or everything. Respect, take care, responsibility, and that's I give already in my heart. Ikut ngebelain atau gimana tuh? Oh, dia ngebelain banget. Pernah kejadian pas awal-awal di Jerman itu malah sama masih hubungan keluarga ya. Masih yang kain onkel ada. He was punch him on the head. Because, really? Yeah, really. And then police come home because he was called the police. His uncle, in the first time we stay in Germany, was by the uncle house. So in here, like on the top is the other family, in down is another family. So every floor is different families. And then he was in down, complete down floor. And then was one day, he came to me to say that I'm bored because Alex is not at home. He is on the week on Monday until Friday's work, stay to Switzerland. So I'm alone at home. So only weekend he come home. And there was one day Alex at home. He was say to Alex, "Hi, your wife is big, blah blah blah." And Alex said, "What do you want from me? My wife is not this big. We are Muslim. What do you want?" And he was want to touch me and pull me up. Then Alex would come, hold him, and punch him on the head. That was really the problem. Mama say to something as he's a Christian, so he can do whatever he wants. And he had a problem with alcohol. And then one day he was very drunk, and then he says something bad word to my wife, and then I stand in the middle on the stairs, in the middle between my wife and him. And then he never knows what he say anymore. And then I say to him, better you go in the room and just go and sleep. And then this woman is not good for you and blah. And then I say to him, hey, stop it now. And then he's still accounting again and make bullshit. And then after that, he wants to take the hands of my wife, and then I take him, and I give him 1-2 times. He was falling down, and then because I don't know if somebody is drunken, you never knows what is his next action. After that, I was called the police. And then the police was coming, and they say what happened. I tell them the story, what's wrong, and then we just say to them, go in your room. If we need to come one time again because of you make action here, so we take you up in the jail. And after that was silent, and I think 2-3 weeks after that we moved to another apartment. I searched directly a complete apartment so the family is safe. And nobody touch my wife or my family, my kids or everything. Wow. Nah, Mbak Lisa, ini saya salut banget gitu ya dari awal. Tanya dulu, seneng gak digituin deh? Oh ya iya, kan? Pasti seneng dong. Dibelain tuh ya. Pasti seneng dong sebagai istri ya. Cuma ini saya pertanyaan yang cukup ini juga ya buat saya. Kan Mbak Lisa di situ di negara orang gitu ya, terus menghadapi juga ternyata di situ ada pressure juga masih gitu ya. banyak juga yang Islamofobia gitu ya, pressure juga. Keluarga sendiri, keluarga suami juga sempet juga kontra gitu ya, sampai ada insiden. Nah ini Mbak Lisa tetap bertahan gitu dengan hijabnya Mbak Lisa gitu ya, tetap dengan menutup auratnya Mbak Lisa. Ini apa yang membuat Mbak Lisa kuat untuk tetap, iya aku muslim, aku harus tahanin nih atribut ini semua nih. Karena kan banyak juga orang-orang di sana yang akhirnya ya udahlah, mungkin dengan alasan untuk keamanan, untuk alasan apa, akhirnya dia membuka hijabnya. Nah, tapi Mbak Lisa ini mempertahankan hijabnya sampai sekarang. Kan ada penjaganya, ada yang berani nyenggol, dibuka langsung. Makanya kita tanya dulu sama Mbak Lisa nih. Ya, ini sih, aku sih jadi ingat almarhum papa ya.
dulu sebelum nikah, waktu masih sekolah kan. Jadi papa dulu meninggalnya pas aku mau naik kelas 3. Jadi aku cerita agak flashback dikit. Jadi aku tuh dari kecil mandiri sih. Jadi aku selalu bilang sama papa selalu bilang sama aku, sebagai cewek itu apalagi gadis Minang, gadis Minang. Jadi agama itu kan kuat banget buat kita. Bagi papa sih cuma bilang, makanya dia bilang dulu, almarhum bilang, kalau suatu saat nanti kamu nikah, nggak masalah dengan siapapun, selagi muslim dan selagi bertanggung jawab gitu kan. Terus papa bilang, papa nggak bakal ada buat kamu setiap saat gitu kan. Jadi kamu harus mandiri, nggak boleh bergantung sama keluarga. Terus papa juga bilang harus pertahankan agama gitu, karena itu kan hal kita buat akhirat, juga buat tabungan buat orang tua kan. Makanya papa selalu bilang harus pertahankan gitu. Dulu juga pas nikah awal-awal, pas mau kesini aku pamit kan sama keluarga di Padang. Keluarga deket sih bilang, kakak sepupuku kan bilang, nanti kalau kamu seandainya ke Jerman, kita lepasin gitu, tapi dengan syarat kamu harus tahu kamu itu perempuan, apalagi juga orang Minang gitu kan, agama itu benar-benar harus dipertahankan. Jangan sampai kamu bilang kamu masih muslim tapi kamu nggak muslim gitu setelah di negeri orang gitu kan, paling kan bisa di sini minoritas, makanya keluarga bilang gitu kan. Terus aku bilang, aku cukup kasih aku kepercayaan aja, selama ini aku nggak pernah ngecewain kan kayak gitu ya. Karena dulu pas papa meninggal, aku kan sekolah di Jakarta, jadi dulu sering pindah-pindah sih sekolahnya. Jadi dari kecil kelas 1 SD aku selalu ranking 1 nih, juara umum, alhamdulillah gitu. Terus selalu dapat beasiswa sampai lulus SMA masih ranking 1, juara 1 di kelas, dan persaingan juga juara umum kan. Jadi pas mau lulus papa meninggal, terus aku waktu itu di Jakarta, keluarga mama bilang, kamu pulang ke kampung lagi gitu, ke Batu Sangkar, nanti udah yang nyelesain sekolah kamu. Makanya udah bilang, udah Masdi namanya, tuh di keluarga dari cucu nenek dia yang paling gede sih, jadi kita panutannya kita dia gitu, beliau. Jadi makanya udah bilang kan, kamu pulang ke Padang, sekolah di sana. Pas papa meninggal aku ngedown kan, aku bilang enggak, aku nggak boleh ngedown, meskipun papa udah nggak ada. Papa meninggalnya di pelukan aku mas. Jadi aku papa tinggal di Tangerang waktu sama adiknya yang cewek, udah ngeletak aja di lantai, mau sudah tinggal tulang kulit kembal tulang gitu. Aku pas terakhir papa mau meninggal itu, alhamdulillah sih Allah kasih kesempatan papa tuh meninggal dalam pelukan aku mas, Mbak Benita. Terus dia udah nggak bisa ngomong, tinggal tulang doang gitu, kulit berbalut tulang, gimana sih? Bayangkan sama oma. Aku nggak dendam sama om aku gitu kan. Aku cuma berkata, ya Allah makasih, Allah udah kasih aku kesempatan, apa di sekaratul mautnya aku tuntun gitu. Aku berharap sih papa pun udah nggak bisa suara, ngikutin aku saat itu. Itu orang udah penuh di rumah. Terus aku bilang sama om, aku nggak marah sama om, emang udah takdirnya Allah gitu kan. Aku lepasin aja, aku ikhlasin. Cuman aku kasihan sama mama sama almarhum abangku kan, karena nggak bisa ketemu lagi sama papa. 4 tahun habis itu abangku meninggal juga. Jadi aku ke Jakarta sendiri, aku kuliah sendiri. Aku bilang sama keluarga rumah, papaku meninggal, aku di Padang kan 1 tahun lulusin sekolahku. Aku bilang, oke, aku tetap bertahan meskipun papa udah nggak ada. Aku akan nunjukin sama keluarga, sama mama papa, meskipun udah nggak ada, aku yakin papa ngeliatin aku gitu. Aku tetap berjuang gitu. Sekolah aku nggak boleh putus, aku harus tetap ranking 1. Pas aku terakhir lulus itu aku pindah ke Padang, Batu Sangkar SMK 1 namanya. Aku belajar tiap hari, aku jadi asisten guru matematik. Jadi aku nggak belajar lagi selama setahun itu mas, cuma bantuin guru matematik aku, dia lanjut master. Jadi aku jadi asistennya dia. Jadi aku tiap kelas ke kelas-kelas temanku aku ngajar. Akhirnya aku lulus kan dengan matematik aku 10 di waktu itu di tanah datar. Jadi aku dapat apresiasi dari sekolah. Makanya aku bilang, aku dapat siswa undangan di Padang. Aku bilang sama keluargaku, aku nggak mau kuliah di Padang. Aku mau sendiri, aku mau mandiri. Kalaupun aku cewek gitu kan, aku bakal terusin amanahnya papa, dia tetap sekolah gitu. Biar jadi kebanggaannya keluarga gitu kan. Makanya aku ke Jakarta, aku kuliah sendiri. Kuliah sendiri, tapi tetap sih setahun itu aku makasih banget sama abang sepupuku yang di Padang, sama Mama O, sama mamanya, karena bukan setahun yang kelulusan itu, aku nggak bakal kayak gini sekarang gitu kan. Jadi aku makasih banget sama dia.
aku kuliah di Jakarta, kerja, ya kuliah sambil kerja gitu. Terus terakhir pas dulu aku di Jakarta sendiri nggak masalah kan, jadi aku bilang ya udah percayain aku sama pilihan aku ke Jerman juga aku nggak bakal ngapa-ngapain gitu, aku bakal teguh megang agama. Anak-anak juga ini, sekalipun aku ngurus apa-apa sendiri di Jerman kan nggak ada pembantu dong ya. Jadi orang yang ngurus sendiri meskipun dia kerja, aku jaga amanah gitu. Aku harus jadi istri yang baik. Aku udah milih kan nikahin dia, berarti otomatis sampai nafas terakhir aku bertahan sekalipun kehidupan kita itu nggak gampang di Jerman gitu. Makanya aku bilang udah, kalau aku bisa aku kerja, aku bakal kerja lagi. Makanya aku bilang kemarin juga ya aku mau ngajar lagi apa segala macam lagi buat bantu dia juga biar aku juga makin sibuk gitu kan. Makanya anak-anak di sini juga aku ngajarin gimana sholat. Si Justin juga tiap sebelum tidur sama Kimi yang gede nomor 2 kan, sebelum sholat itu harus baca surat pendek dulu, baca syahadah, doa sebelum tidur segala macem, sebelum makan, sesudah makan, pokoknya semuanya dia aku tekan banget anak-anak, aku strict banget soal itu sama anak-anak. Waduh, Masya Allah. Waduh. Seorang fighters banget nih ya Mbak Lisa ya. Iya, Masya Allah. Paham banget bahwa seorang ibu itu madrasah pertama untuk anak-anak gitu ya. Jadi mau mereka sekolah dimanapun, tetap pelajaran dari keluarga, dari ibu tuh emang paling lengket gitu ya, paling melekat. Alex, your wife is such a Ibrahim. Your wife is such a fighter, ya. She grew as a fighter. Now she still as a fighter, and then you prove yourself as siapa itu? Siapa itu? Ini yang nomor 3. Ini yang botak ya? Oh, udah gede di atas yang fotonya masih botak ya? tuh. 2 tahun. Oh. Ya Allah, cakepnya. Beda setahun. Waduh, cakep banget ini mah. Mereka bisa bahasa Indonesia nggak sih? Belum bisa Mas, aku lagi ngajarin sih. Oh bahasa Inggris iya. sama bahasa Jerman anak-anak. Udah bisa, nanti tergantung tinggalnya di mana sih dia. Iya, tapi aku ngajarin biar bisa ngobrol sama mama sama keluarga di rumah. Oh gitu. Ibrahim, back again with the question. You prove yourself as the right man for her. I mean, with different kind of culture, different kind of religion, and sometimes there are some judgment, probably some misunderstanding about how she looked, and you were ready for that. I mean, you prove in the story before that, it's out of the limit and you punch that guy. And it could happen someday in the future. It's someday. When you move from Germany and then Switzerland, and you both are different nationalities before, and then is it? It makes you tired or not, or you are ready for everything that happened to her? No, as if you have a family, you need every time to be ready for anything, because you never know what happens. So you must be every day stand up. Whatever happens, you must be in front. So it's the first time when you marry to give you a promise that you every time will respect, take care, responsibility, and that's I give already in my heart. So whatever happens, and I'm be done. I'm ready for anything. Wih, Masya Allah. Ini keren banget Family ya. comes first, ya. Family comes first. Masya Allah, ini pasangannya luar biasa banget ya kita lihat ya. Sang suami memang selalu setia, selalu siap, sigap gitu ya untuk membela sang istri, keluarga gitu. Terus sang istri juga sigap juga gitu sebagai ibu, sebagai istri gitu. Orangnya fighters banget, terus tetap akan terus support suami gitu. Ini kan sesuatu yang ya, mereka nih benar-benar mix, tapi memang mereka ya dua-duanya menjalankan porsinya dengan baik ya. Yang wanita memang fighters, yang prianya ya udah melindungi gitu kan. Jadi cocok banget. Benar. Ya. Okay, Ibrahim, I have the information that you guys sometimes bercanda ya each other, and then sometimes Lisa pee in the pants. Sometimes when when you joke
Joke something. Ya, bercanda sampai ngompol gitu kan. Emang benar tuh Mbak Lisa? Yeah, there's. Who's really? I mean, who's the joker between you guys? Oh, really? I like to be like a comedian because you cannot every day be straight. Serious. You must be mix it. Yeah. So you have to balance, and then I bring sometimes jokes. It's really she run fast to toilet. Bercandaan kayak gimana tuh Lisa? Itu bercandanya kayak apa sih? Karena kalau aku kan orangnya suka kagetan kan kadang. Terus kalau di dapur masak serius gitu kan. Terus dia megang betis aku dari belakang Mbak. Jadi aku nggak tahu apa-apa tuh, jalan dia kayak pelan-pelan gitu kan. Terus megangin betisku, langsung ngagetin gitu kan. Aku langsung kencing dah. Dia pegang betis langsung kencing. Waduh, untung. Secara anak udah 4 ya Pak? Iya. Soalnya udah 4 kali SC Mas. Semua anak kan operasi. Jadi biasa kan kalau udah SC kan kita kantong kemihnya udah nggak bisa dikontrol kan. Ya gitu deh, dia sering kayak gitu. Terus kalau lagi bercanda sama anak-anak, aku serius lagi baca buku atau baca playpad gitu di handphone kan, e-book gitu. Jadi dia suka bercanda juga ngelitikinnya sampai aku bilang udah sih stop. Terus anak-anak juga nimbrung kan, ngelitikin aku juga, yang satu megangin kaki, yang satu megangin tangan atau apa, dia juga kan semuanya ngeroyokin aku ya, gimana nggak jatuhnya pasrah ya. Tapi di luar dari frame-nya, orang kalau ngeliat orang Jerman tuh kayaknya kayak kaku, yang kayaknya serius banget gitu, yang katanya udah doyan bercanda nih. Nah, sekarang tell us the uniqueness of each other. Misalnya Lisa, keunikan dari suami apa? Nanti Ibrahim, tell us the uniqueness of your wife. udah kebiasaan kali ya, jadi udah. Ya, jadi yang membedakan Ibrahim dengan orang lain apa? Dengan orang yang pernah dikenal sama Lisa? Kalau bule-bule itu, dia suami siaga. Jadi kalau di rumah, when you at home, even long week full of work, when at home he still help me. So cooking, clean up, or playing with the kids or whatever. He do a lot of things with the kids. So when he at home, my job is easier. Masya Allah. Jarang loh suami gitu kan ya. Biasanya kan kalau suami udah kerja di luar capek, ya pengennya istirahat aja gitu di rumah. Tapi dia tetap ngerasa bahwa kalau udah nyampe rumah ya dirinya untuk di rumah, punya orang keluarganya gitu ya. Quality time gitu kan. Jadi mau jalan keluar bareng, kita kan nggak nge-mall kan kesini, masuk keluar hutan. Banyak buku kan. Kalau masuk hutan, anak-anak jalan kaki. Sekalipun si Max baru 1,5 tahun juga udah jalan aja. Jadi anak-anak dari umur 1,5 tahun kita udah naik turun bukit. Keren ya. Jadi kalau sebenarnya nih tim dia Adam nih tipe suami idaman para wanita Indonesia sebenarnya. Jadi jago loh. Skateboard sama mountain bike. Oh iya. Ini juga ya. Anak gaul ya? Iya. Emang ngerti, anak gaul iya katanya. Tapi anak-anak udah pernah main ke Padang nggak? Batu Sangkar? Oh, baru yang gede si Justin waktu itu kan berapa bulan gitu pernah di Padang. Terus kalau yang 3 belum. Yang 2 kan lahir di sini, jadi belum sempat pulang. Okay, Ibrahim, you met many girls before you met Lisa. So what is the uniqueness or the differences or what is the plus point about your wife? The plus point is she's a very honest person. If if there is something, she will tell me anything.
even me, same like that. So she's a very, very honest person. And the even sometimes I make jokes or I make things. She's never angry. And she says to me sometimes, that's maybe not good. But she never says to me, hey, you are stupid or like this. All the time with respect. If I'm maybe in a wrong way or I think it's maybe a good way, but she thinks maybe it's not so good, then she will tell me, she will say to me, think you really that's good? Then I think maybe back and I think, look, if I have an idea like that, it's maybe better. And then we find a way together. So that's a point which is very important in a relationship. So the respect is every time on the top. So that's what I really like to you. Yeah, that's really that what I like about you. So sweet of you. So, ini kelihatan banget ya cintanya mereka ya. Maksudnya ini kan Ibrahim ini cinta banget kayaknya sama Lisa. Lisa pun begitu dan mereka. Ini kan 4 anak ya, benar. Aduh. No choice. Oke. Nah, kalian udah di Jerman udah hampir 5 tahun ya. Ada rencana balik ke Indonesia untuk mungkin ya sekedar liburan atau gimana ke Indonesia dalam waktu dekat? Insya Allah sih akhir tahun rencana kita. Saya kasih juga kan sama mama cuma bisa video call sama anak-anak kan. Makanya insya Allah akhir tahun ini kalau kan COVID juga udah mulai reda kan. Anak juga udah yang 2 yang gede udah 2 kali kalau nggak salah deh vaksin. Jadi insya Allah mau pulang ke Indonesia sih akhir tahun ini. Kasih mama tua. Insya Allah soalnya mama umurnya udah 75 kan. Oh, kalau diajak, tapi pernah main ke Jerman juga nggak, mama? Pulang, makanya dari kemarin tuh mau vaksin ini ya nggak gampang juga kan ngurusin visa segala macam kan. Makanya agak terhambat juga sih pas mau kesini mengurus, tahu-tahu COVID kan. Oh iya. Aduh. Udah senior juga kan umurnya, agak susah ya untuk ini. Benar. Sebagai penutup nih, Lisa mau ngomong apa ke suami yang biasa nggak pernah diungkapkan? Yeah, thank you so much for all things. I'm really grateful that I have you in my life and kids because our way until now is not easy. Special also big, but not say angry to my uncle in Jakarta, but I just say thank you so much for all the things that you have done to my life. It's made me more stronger, and I found the right man in my life. So I say thank you for all the things that you accept me as I am. You know everything from my past, and then you accept me as I am, and then you still stay with me, and now we have 4 kids. So it's quite. Yeah, you can hug each other. You can hug. Masya Allah. And how about you, Ibrahim? You have some expression back to your wife? I'm also very thankful that you are every time even we have sometimes bad time, and we must every time fighting for our future. But you really thankful that you every day stay on my side and say to me, don't stop, never give up, stay, make it again, try again, do your best, and thank you for it. Masya Allah. Banget pasangan ini ya. Can you guys all the family together in the picture? We're all the kids. All the kids? We're all the kids. Oh, mungkin. Guys, come here. Kita. Come here, Mas. Ada come here, Mas. Come here. Give me come. Just Wah, mirip ini. Ini mirip. Ada dia. Halo. Tuh. Cantik dan ganteng. Oke, thank you. Thank you very much. That's a very sweet family. Ya, Masya Allah.
Iya, tapi seru. ganteng, cantik, ceritanya juga Masya Allah, luar biasa. Ibrahim juga orangnya ternyata walaupun besar tapi sweet banget ya. Benar-benar. Dan mudah-mudahan cerita kalian juga menginspirasi banyak orang yang udah nonton di YouTube kita. Jadi ini sangat menginspirasi banget karena dengan kekuatan cinta kalian membuktikan itu semua dan berasa banget gitu loh. Cinta yang kalian bawa dari Jerman sampai ke Indonesia. Bener, ada aromanya atmosfernya luar biasa. Saya rasa banyak nih orang awak ini yang nonton nih banyak nih. Kalau Orang-orang Payakumbuh. Orang-orang Payakumbuh yang nonton nih bagaimana perjuangan Batu Sangkar. Batu Sangkar, Masya Allah. Oke, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi ya Ibrahim, Lisa. Thank you very much Ibrahim, Lisa. Terima kasih sama-sama Mbak Penny. Makasih udah kasih kesempatan kita juga. Ada YouTube juga nggak sih? Itu. Oh iya ada. Kayak itu satu lagi Pak, aku mau bilang sih dari kemarin. Rencana aku kan mau anak-anak yang sekolah yang pengen belajar bahasa Jerman bisa DM aku mau ngajar. Enggak, justru orang Indonesia, teman-teman semua yang pengen belajar bahasa Jerman gratis bisa DM IG-nya namanya Halbrit Kinder. Itu IG-nya Halbrit Kinder. Itu IG-nya dan YouTube sama ya? Ya YouTube juga sama. Sama ya, tinggal di DM aja atau juga mungkin di kolom caption itu. Jerman siapa tahu bisa menguasai teknologi, bisa orang-orang kalau bisa atau dapat jodoh. Apa? Kalau mau bahasa Inggris, bahasa Jerman sih. Bahasa Jerman juga bisa, karena di sana terkenal juga sekolahnya emang keren-keren banget ya. Switzerland? Oh itu sama. Oh Jerman juga ya. Ya, siapa tahu mau cari jodoh orang Jerman, belajar dulu bahasa dari sekarang biar kayak Lisa. Oke, Mas Pur, thank you. Oke, thank you very much, Alex, Ibrahim, Lisa. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa, keluarga ini menginspirasi mudah-mudahan, dan kita lihat bagaimana warga Indonesia kalau menjadi diaspora di negara lain itu pasti orang-orang yang punya semangat juang tinggi, jiwa fighting ya. Kita biasa. bisa lihat ya gimana Lisa dan juga gimana suaminya yang luar biasa selalu menjadi suami siaga. Itu banyak banget yang bisa kita petik dari perjalanan cinta mereka, perjalanan hidup mereka, dan perjalanan keimanan mereka ya. Dimana Lisa sampai sekarang pun masih mempertahankan atribut muslimahnya gitu dengan tetap menggunakan hijab walaupun di sana memang nggak gampang pastinya. Dan hebatnya juga ya, walaupun mereka banyak perbedaan, persamaannya mungkin sedikit, tapi mereka mampu menjalankan rumah tangga dan baik ya. Nah kita di sini banyak persamaannya, perbedaan sedikit, kadang-kadang perbedaan itu yang dijadikan konflik. Nah ini sebagai pelajaran, mudah-mudahan jadi ibrah buat kita semuanya, dan kita mudah-mudahan jadi orang-orang yang luar biasa, penuh cinta, penuh kasih sayang, dari manapun teman, saudara, atau dari belahan dunia manapun, kalau emang jodoh itu nggak kemana. Betul. Dan jangan lupa untuk subscribe juga YouTube-nya mereka, Instagram mereka di Halbrit Kinder ya. Kalau mau tahu seperti apa kehidupan mereka di sana ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.